Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi tentang interview terbaru Babang Yuki. Di mana dalam interview ini, Babang Yuki sempat menyinggung tentang usulan untuk menjadikan Arts Hinokuni sebagai movie, kemunculan sihir Aegis, dan lain-lain. Tapi perlu diketahui bahwa informasi dalam video ini bersumber dari terjemahan kasar. Jadi kami minta maaf jika terdapat mistranslate ataupun misleading. Kemudian langsung saja pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Anda saat mulai membuat film ini? Jawaban, jelas sangat senang. Saya bersyukur bahwa salah satu impian saya telah menjadi kenyataan. Pertanyaan kedua, apakah Anda mengajukan permintaan tentang konten film ini atau cerita dalam movie ini? Jawaban, saya mendapat banyak usulan atau masukan dari penulis skenario dan yang lain. Lalu, saya mengambil keputusan setelah saya mendengar pendapat dari sutradara Tanemura dan penulis naskah. Awalnya, ada proposal atau usulan untuk membuat film di Negeri Matahari, kampung halaman Yami. Tetapi kami memutuskan untuk menampilkan ini di dalam versi asli atau versi manga, dan memutuskan ide yang paling megah dan menarik untuk sebuah film anime atau movie anime. Kemudian lewat sumber yang berbeda dijelaskan bahwa saat mendengar usulan dari penulis skenario dan yang lain, sempat ada usulan agar movie Black Clover bercerita tentang Negeri Matahari, kampung halaman Yami. Atau bisa kita katakan kalau pada awalnya sempat ada usulan agar movie Black Clover mengangkat cerita dari Arts Hinokuni, di mana jika hal ini terjadi, maka Arts Hinokuni tidak akan ada di dalam versi manga, karena pengambilan keputusan ini terjadi sebelum Arts Hinokuni muncul di versi manga. Selanjutnya, Babang Yuki menambahkan bahwa setelah mempertimbangkan banyak hal dan mendengar pendapat dari banyak pihak, termasuk sutradara Tanemura dan penulis naskah, Babang Yuki memutuskan untuk menampilkan Arts Hinokuni di versi manga dan memilih cerita yang paling megah dan paling menarik untuk versi movie. Ya, seperti yang kita tahu sekarang, Babang Yuki memilih cerita 4 mantan kaisar sihir untuk versi movie. Kemudian pertanyaan ketiga, tolong beritahu kami bagaimana cerita ini muncul atau bagaimana cerita ini dibuat? Jawaban, saya mendapat naskah movie dari penulis naskah. Dari sini, sambil mendengarkan pendapat dari staf atau tim movie Black Clover, kami memutuskan tema dari movie ini adalah tujuan awal Asta untuk menjadi seorang kaisar sihir. Saya memutuskan untuk mengembalikan cerita ke akarnya. Ini adalah pilihan terbaik atau pilihan yang paling sesuai untuk movie Black Clover. Pertanyaan keempat, apakah sudah diputuskan dari awal kalau kaisar sihir sebelumnya akan muncul? Jawaban, sempat ada usulan untuk memunculkan semua kaisar sihir sebelum Julius, tapi usulan ini tidak diterima karena jumlahnya terlalu banyak. Lalu untuk menaikkan tingkat kesulitan yang akan Asta dan yang lain hadapi, kami memutuskan memunculkan 4 kaisar sihir. Pertanyaan kelima, banyak kaisar sihir yang muncul di film ini. Apa arti gelar itu bagi Anda, Tuan Tabata? Jawaban, terkuat pada masanya. Pada waktu dan usia itu, mereka mewujudkan apa yang paling dibutuhkan, entah untuk yang terbaik atau yang terburuk. Baik atau buruk, bahkan mungkin gila. Saat ini saya mulai sering memikirkan hal itu. Pertanyaan keenam, apa yang Anda pikirkan saat menggambar teaser visual atau poster? Jawaban, saya menggambar poster sambil memikirkan gambaran dari Asta yang merangkak dan selalu berusaha untuk berdiri kembali. Ini adalah salah satu konsep utama dalam film dan tema utama yang penting dalam cerita utama Black Clover. Pertanyaan ketujuh, kami tahu bahwa nama asli Chester telah dihapus, atau kami mendengar bahwa Chester memiliki nama yang berbeda di awal-awal pembuatan. Bisakah Anda memberitahu kami mengapa nama itu dirubah? Jawaban, saat saya menerima draft Chester, namanya adalah Aegis. Saya memintanya untuk dirubah karena saya rasa nama itu mungkin akan digunakan sebagai nama sihir di masa depan dan akan muncul di suatu tempat dalam karya aslinya, maksudnya dalam versi manga. Sedikit tambahan dari sini, maka bisa kita katakan bahwa di masa depan akan ada seorang karakter yang dapat menggunakan sihir bernama Aegis, di mana dalam beberapa mitologi, Aegis sering dikaitkan dengan tameng atau perisai dan juga jubah, mantel ataupun armor. Tapi dari sebagian besar mitologi, Aegis disebutkan memiliki kemampuan untuk melindungi penggunanya dengan perlindungan yang luar biasa.
Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, siapakah yang akan mendapatkan Aegis di masa depan? Apakah orang tersebut adalah Lucius, Noel, atau Asta, atau bahkan sang pangeran dari kerajaan Spade yang sudah memiliki 1 roh sihir agung, 2 atribut sihir, dan 2 grimoire? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kemudian kita masuk pada pertanyaan ke-8 yang ada di manga Black Clover volume 23.5. Pertanyaan ke-8, kami mendengar bahwa sihir Conrad pada awalnya bukanlah key magic atau sihir kunci. Bisakah Anda memberitahu kami bagaimana perubahan itu dilakukan? Jawaban, ide dasarnya adalah door magic atau sihir pintu. Namun saat kami memikirkan tentang pengaturannya atau cara kerjanya, saya berpikir bagaimana sihir itu bisa dikeluarkan dan dimasukkan. Jadi kami rasa akan terlihat lebih baik jika sihir itu sendiri dapat dibuka dan ditutup dengan kunci. Karena itulah kami kemudian memutuskan untuk merubahnya menjadi sihir kunci. Gambaran dari pintu sihir yang terlihat saat dia mengaktifkan sihir kunci adalah sisa-sisa dari ide awal. Kemudian pertanyaan ke-9. Prinsia awal dan Prinsia saat ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Sebenarnya seperti apa ide awalnya? Jawaban, pada awalnya dia adalah karakter yang lebih muda dan lebih kawaii atau imut. Atau pada awalnya dia sempat diusulkan untuk menjadi karakter loli yang imut. Namun Kaisar Sihir adalah orang yang sudah diakui oleh semua orang. Jadi dia harus menjadi Prinsia yang bermartabat. Sihir Prinsia ditulis sebagai tentara tapi dibaca sebagai legiun. Sedikit tambahan, menurut KBBI, legiun bisa diartikan sebagai pasukan bala tentara dalam jumlah yang besar. Lalu Babang Yuki menambahkan, saya rasa memberikan nama sihir spesial kepada orang yang spesial adalah sesuatu yang keren. Pertanyaan ke-10, apakah Edward juga mengalami perubahan dari pengaturan awal? Jawaban, hasil akhirnya selalu dimaksudkan untuk menjadi orang tua yang jahat. Tapi saya rasa tidak baik untuk membuatnya terlihat terlalu tua. Jadi saya lalu memperbaikinya. Ide awal dari sihir miliknya adalah sihir Absolute Zero, hingga penulis naskah datang dengan ide yang sangat agresif dan saya senang membacanya. Kemudian pertanyaan ke-11, Tabata Sensei, apa arti Black Clover bagimu? Jawaban, ini adalah impian saya, dan semua orang yang mengikuti seri ini adalah bagian dari impianku. Pertanyaan ke-12, dan akhirnya apakah ada sesuatu yang mendorongmu hingga mencapai batas akhir-akhir ini? Babang Yuki menjawab dengan tegas dan berkata, Deadland. Kemudian sebagai penutup, pewawancara bertanya, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada semua orang yang sudah menonton film atau movie Black Clover? Babang Yuki lalu menjawab, tentu saja. Saya sungguh sangat berterima kasih kepada semua orang yang sudah menonton. Jika kalian menikmati movie ini, tolong berikan tepuk tangan yang meriah atau apresiasi yang besar kepada semua orang yang sudah membuat movie ini bisa terwujud, kecuali saya. Sekian dari kami and see ya.